Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazuri Ekviani, absen 25 kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan senam irama untuk memenuhi ujian praktik PJOK. Selanjutnya, untuk memenuhi ujian praktik biologi, saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditugaskan. Tentunya pertanyaan ini berhubungan dengan ujian praktik PJOK sebelumnya, yaitu senam irama. Pertanyaan pertama, setelah melakukan gerakan senam irama, jelaskan nama gerak antagonis yang terjadi pada gerakan senam irama dengan menunjukkan gerakannya. Nah, sebelum itu, gerakan antagonis sendiri merupakan gerakan yang berlawanan antara dua atau lebih otot yang mengendalikan gerak pada suatu bagian tubuh. Ada 5 macam gerak antagonis. Yang pertama, fleksi dan ekstensi, di mana fleksi, trisep akan berelaksasi dan bisep akan berkontraksi, sedangkan pada ekstensi, trisep akan berkontraksi dan bisep akan berelaksasi. Jika pada gerakan tangan, itu seperti gerakan tangan menekuk dan meluruskan. Berikut contoh gerakannya pada senam irama. 2. Abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan aduksi adalah gerakan mendekati badan. Berikut contoh gerakannya. 3. Depresi dan elevasi. Depresi adalah gerakan tubuh ke bawah, sedangkan elevasi adalah gerakan tubuh ke atas. Berikut contoh gerakannya. 4. Pronasi dan supinasi. Pronasi adalah gerakan menelungkup, sedangkan supinasi adalah gerakan menengadah. 5. Eversi dan inversi. Eversi adalah gerakan keluar, sedangkan inversi gerakan ke dalam. Pertanyaan nomor 2, jelaskan mengapa timbul rasa pegal setelah melakukan gerakan senam irama. Nah, timbulnya rasa pegal dan kelelahan usai melakukan olahraga atau aktivitas harian yang padat disebabkan karena penggunaan otot berlebih, hingga mengakibatkan terjadinya penumpukan asam laktat pada otot. Asam laktat merupakan hasil metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen atau metabolisme anaerob.
Proses produksinya terjadi di dalam sel otot saat suplai oksigen tidak mencukupi untuk menunjang produksi energi. Adapun energi dihasilkan dari pemecahan cadangan gula yang terdapat di dalam otot atau glikogen. Nah, saat berolahraga, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen, tetapi jumlah oksigen tidak selalu bisa tercukupi. Dalam kondisi kekurangan oksigen, yang dihasilkan otot saat pemecahan gula justru bukan energi, melainkan asam laktat. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya rasa pegal. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara mengatasi rasa pegal atau lelah setelah melakukan gerak senam irama? Secara tradisional, merendam kaki di dalam air hangat dapat membantu mengurangi rasa pegal karena memperlancar aliran darah. Aliran darah yang lancar akan membuat asam laktat yang menumpuk di otot kaki mudah larut dalam darah dan dibuang oleh tubuh. Atau dapat mengkonsumsi multivitamin untuk pegal yang mengandung kalium dan magnesium asparat sebelum tidur. Zat-zat tersebut mampu menguraikan asam laktat yang menumpuk di otot serta mengubahnya jadi energi. Kemudian, kelebihan asam laktat akibat olahraga biasanya bersifat sementara dan tidak berbahaya. Untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kelebihan asam laktat di tubuh dapat juga dilakukan dengan hal-hal berikut. Pertama, minum air putih atau minuman elektrolit yang cukup selama dan setelah olahraga. 2. Lakukan olahraga secukupnya, yaitu sekitar 30 menit setiap hari atau minimal 3 kali per minggu. Yang ketiga, pelajari teknik pernafasan saat berolahraga untuk membantu otot mendapatkan lebih banyak oksigen. Yang keempat, lakukan pemanasan dan pendinginan saat olahraga. Kemudian terakhir, istirahat yang cukup setelah olahraga. Untuk memenuhi ujian praktik kimia, saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditugaskan. Pertanyaan pertama, pada saat tubuh melakukan gerak senam, tubuh kita memerlukan energi. Sebutkan nama senyawa yang mengandung energi tinggi dari hasil katabolisme. Nama senyawa tersebut adalah ATP atau adenosin trifosfat. Pertanyaan kedua, jelaskan hubungan antara energi kimia dan energi gerak. Pada saat kita mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan glukosa. Glukosa atau gugus gula 6 karbon C6H12O6 adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung di dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi. Energi yang dihasilkan dari berbagai proses di atas akan disimpan sebagai molekul adenosin trifosfat atau ATP. Banyak aspek dari metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi, yang juga berperan sebagai bahan bakar dalam seluruh proses metabolisme tubuh. Dengan proses ini, memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga hasil penilaian akhir ini dapat memenuhi standar nilai yang telah Bapak Ibu tentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.